Assalamualaikum, saya Maria Maifi dengan NIM 192101226 dari kelas A2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pengenalan produk. Untuk produk kewirausahaan, saya membuat sebuah scrunchie. Produk ini merupakan sebuah ikat rambut terbuat dari kain berbagai motif dan karet. Saya beri nama My Scrunchie karena merupakan akronim dari kata Maifi dan scrunchie. Scrunchie sendiri artinya ikat rambut. Saya memilih scrunchie sebagai pilihan untuk berwirausaha karena scrunchie sedang populer saat ini. Proses pembuatannya pun mudah, tidak memakan banyak waktu. Selain itu, modal yang digunakan pun tidak terlalu besar biayanya. Meski bukan produk inovasi, namun saya memiliki cara tersendiri dalam taktik mengemas dan menjual produk ini. Biasanya, scrunchie hanya dijual satuan, akan tetapi saya akan menjualnya dalam satu bungkusan berisi 4 scrunchie dengan ukuran berbeda. Ada ukuran besar, sedang, dan 2 ukuran kecil. Motif scrunchie pun dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli. Kemudian, untuk pengemasan akan dibungkus dalam sebuah plastik. Tidak hanya itu, saya juga mengunggulkan scrunchie produksi saya ini dengan hasil yang berkualitas dan harga terjangkau. Nah, strategi saya untuk menghadapi para kompetitor adalah dari segi harga. Maka rencananya saya akan menjual dengan harga Rp10.000 saja per bungkusnya. Alat dan bahan. Yang pertama ada kain. Jenis kain apapun dapat digunakan sesuai selera. Yang kedua, karet. Gunakan karet untuk pakaian. Ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, jarum atau mesin jahit. Nah, dalam langkah-langkah pembuatan, saya menggunakan jarum jahit. Namun sebenarnya, mesin jahit lebih baik digunakan agar hasil produksi lebih cepat dan rapi. Yang keempat, benang. Gunakan benang sesuai kebutuhanmu. Sesuaikan warnanya. Inilah langkah-langkah pembuatan dari scrunchie yang saya buat. Nah, yang pertama itu lipat dulu sisi panjang kain, kemudian jahit. Untuk penjahitnya, memang lebih baik menggunakan mesin jahit agar lebih rapi dan lebih cepat. Nah, setelah selesai dijahit, balikkan kainnya. Setelah itu, masukkan karet ke dalam kain. Selanjutnya, ikat atau jahit karetnya. Terakhir, rapikan ikat rambut dengan jahit sambungan kainnya.
Analisis SWOT. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Ikat rambut selalu dibutuhkan oleh wanita. Penjualan ikat rambut tidak akan lekang oleh waktu, sebab barang ini selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan. Meski penjualan akan selalu ada, namun penghasilan tidak menentu dan tidak begitu besar. Dikarenakan ikat rambut bukan barang sekali pakai, melainkan dapat digunakan untuk waktu yang lama. Maka dari itulah, produksi penjualan tidak akan menentu. Yang ketiga, opportunity, yaitu peluang. Pangsa pasarnya adalah anak muda, namun tidak menutup kemungkinan dijual pada semua kalangan usia. Banyak anak muda, terutama anak sekolah, yang pasti membutuhkan barang ini. Disitulah letak peluang pada usaha ini. Apalagi jika barang diproduksi secara unik dan bergaya, tentu akan menarik perhatian mereka. Yang keempat, threat atau ancaman. Saingan pemilik usaha ikat rambut lainnya adalah ancaman terbesar pada usaha ini. Penjual ikat rambut sangatlah banyak dan berbagai keunikan lainnya. Maka dari itu, perlu adanya keunikan tersendiri untuk menarik konsumen dan mematok harga yang lebih murah untuk mengatasi ancaman berupa saingan. Seperti ini scrunchie yang sudah saya buat dan bentuk pengemasannya. Strategi pemasaran produk. Di masa pandemi seperti ini, penjualan barang umumnya akan dilakukan melalui jejaring media sosial. Saya juga akan melakukan hal yang demikian. Lagi pula, pemasaran produk secara online memiliki banyak keuntungan tersendiri. Di antaranya menarik pelanggan terjadi lebih cepat dan luas. Memasarkan produk secara online akan membuat promosi atau pengenalan produk menjadi lebih efisien. Media sosial yang akan saya gunakan adalah Instagram dan Facebook. Berikutnya, sarana manajemen. Menurut Harrington Emerson, tahun 1960, manajemen mempunyai 5 unsur, yaitu 5M. Nah, rencana saya jika kelak dapat menjual pada konsumen korporasi, maka model 5M-nya akan seperti ini. Yang pertama, man, yaitu manusia. Jika kesepakatan korporasi dapat terwujud, maka usaha ini perlu lebih banyak tenaga kerja untuk jumlah produksi yang lebih besar. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja rumahan dan ini merupakan hal yang baik. Yang kedua, machines, yaitu mesin. Agar produksi lebih cepat dan efisien, maka penggunaan mesin jahit sangat diperlukan. Selain itu, produk yang dihasilkan juga akan lebih rapi. Kepercayaan konsumen korporasi akan timbul bila produk yang ditawarkan pun terjamin dan berkualitas. Yang ketiga, yaitu money atau uang. Nah, dengan modal yang tidak terlalu besar, maka harga jual yang dipatok pun tidak akan terlalu besar. Konsumen korporasi juga akan lebih nyaman untuk dapat menjual kembali barang tersebut dengan harga yang murah di pasaran. Disinilah persaingan dengan produsen lainnya terjadi di bidang harga untuk menarik konsumen. Yang keempat, yaitu method atau metode. Merujuk pada panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan, produksi ikat rambut akan disesuaikan dengan permintaan konsumen. Produksi hanya dilakukan apabila adanya pesanan dari konsumen. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pemaksimalan penggunaan bahan kain. Jika terjadi produksi berlebih, akan cukup merugikan karena ikat rambut sisa yang tidak terjual tentu sulit dijual lagi, sebab permintaan pasar pasti menginginkan motif ikat rambut yang selalu baru. Yang kelima, ada materials, yaitu bahan baku. Bahan baku pembuatan ikat rambut ini adalah kain dan karet. Sebagai produsen, saya tentunya ingin menghasilkan produk yang berkualitas namun memiliki keunggulan harga yang murah. Untuk mewujudkannya, saya akan menggunakan motif dan bahan kain yang unik dan baik, sementara karetnya akan menggunakan karet berkualitas agar ikat rambut yang dihasilkan dapat digunakan untuk waktu yang lama oleh konsumen. Barang berkualitas dan murah akan memuaskan para konsumen korporasi pula. Demikian mengenai produk yang saya hasilkan untuk kebiar produk kewirausahaan IKIP Siliwangi. Terima kasih.